Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya dimanapun anda berada, gimana kabarnya nih? Setelah 3 minggu kita stay di rumah, nggak kemana-mana, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Oke, video kali ini saya akan melanjutkan tentang materi polinomial, karena kemarin kita sudah membahas beberapa hal, yaitu tentang pengertian dan unsur-unsurnya, nilai fungsi polinomial, operasi aljabar, dan selainnya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang ini, teorema sisa, ya. Itu lanjutan dari video yang kemarin. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan, tolong untuk di like, share, dan subscribe dulu, dan komen. Kenapa harus komen? Karena ya takut ada hal-hal yang kurang pas atau kurang yang salah nulis atau salah di penjelasan. Mungkin kalian bisa koreksi di komen, ataupun ada hal-hal masukan, kritik, saran, apapun itu yang sekiranya membangun, ya silahkan sampaikan di kolom komentar. Oke. Langsung saja, tanpa berpanjang-panjang lagi, kita langsung ke materi aja ya. Oke, materi sekarang adalah tentang teorema sisa. Oke, teorema sisa sebenarnya kalau materi di polinomial itu bahasannya sebenarnya hanya itu saja gitu. Penggunaan rumusnya atau penggunaan konsepnya ya itu saja. Cuman penggunaan konsep yang itu tuh untuk banyak hal. Contoh sekarang ini untuk teorema sisa. Sebenarnya teorema sisa ini ya menggunakan pembagian juga, dengan pembagian seperti yang sudah dijelaskan di video yang pertama gitu. Tapi ini hanya untuk penggunaannya saja yang berbeda. Di teorema sisa ini gini, jika suku banyak Px dibagi X min K, maka sisanya adalah Pk, ya. Ini hanya rumus formalnya ya, Px sama dengan dx hx plus s, dengan Px itu suku banyak, dx nya adalah pembagi, hx nya hasil bagi, dan s nya adalah sisa. Jadi suku banyak itu terbentuk dari pembagi, hasil bagi, ini ya. Suku banyak terbentuk oleh pembagi, hasil bagi, dan sisa. Oke. Lalu soal-soal seperti apa yang muncul pada teorema sisa ini? Oke, kita lanjut, kita lihat contoh soal-soal yang berkaitan dengan teorema sisa. Misalkan gini, tentukan hasil bagi dan sisa jika 3x pangkat 3 plus 25x kuadrat plus 36x min 40 dibagi oleh x plus 6, ya. Bagaimanakah hasil bagi dan sisanya? Oke, di sini kita akan coba menyelesaikan dengan cara Horner ya teman-teman ya. Boleh juga dengan cara manual seperti yang sudah saya jelaskan, tapi sini akan dengan cara Horner. Cara Horner kayak gini ya teman-teman. Oke, kita ambil dulu koefisien masing-masing dari polinomial. Itu ada 3 ya, ada 25, ada 36, dan ada min 40. Kita ambil dulu. Lalu di sini ada dibagi oleh x plus 6. Nah, kalau x plus 6 nya itu jadi min 6. Jadi kalau di sininya plus, maka jadinya min gitu ya. Ini kalau plus, misalkan ini x plus 6, maka ini jadinya, karena rumusnya gini sebenarnya, kayak x min k itu sama dengan x plus 6 gitu ya. Maka ya ini berarti sama dengan min k nya sama dengan 6, maka k sama dengan min 6 gitu ya. Atau ya intinya gampangnya segini, kalau di sini plus ya jadinya min, kalau di sininya min ya jadinya plus, gitu aja lah gampangnya ya, simpelnya. Oke. Kita hapus dulu deh. Oke, lanjut. Oke, nah kita lanjut
ya. Sekarang berarti seperti biasa, ini kita turunkan 3 kali min 6 sama dengan min 18 tambah 7 kali min 6 sama dengan min 42. 36 diambil 42 sama dengan min 6. Min 6 dikali min 6 sama dengan 36. 36 diambil 40 sama dengan minus 4. Nah, yang ini adalah sisa ya teman-teman. Nah, hasil baginya sama dengan yang ini. Jadi kalau ada 3x kuadrat plus 3x pangkat 3 plus 25x kuadrat plus 36x min 40, maka hasil baginya karena di sininya x nya pangkat 1, maka hasil baginya pasti pangkat 2 ya di sini ya. Nih. Kalau yang ini sisa, kalau yang hasil bagi, maka hasil baginya bentuknya seperti ini. Berarti 3x kuadrat plus 7x min 6 ya. Ini udah dipelajari di awal sih tentang pembagian, tapi ini fokusnya adalah kita mencari hasil bagi dan sisa ini. Kalau kemarin tidak, kemarin hanya fokus untuk mencari hasil ketika sebuah nilai dimasukkan. Karena cara Horner ini bisa mencari nilai sisa, juga bisa mencari hasil nilai dari suatu, misalkan P berapa gitu kan kemarin itu ya. Oke, kita lanjut lagi ke contoh soal berikutnya. Oke, sebelum itu tapi gini. Nah, artinya gini nih teman-teman ya. Kalau tadi tuh PX sama dengan ada dx kali hx tambah sisa. Nah, ini kan dx yang tadi ya. Jadi ini tuh polinomial yang ini tuh ya, yang ini itu sama dengan dx ini adalah pembagi dikali hasil bagi dikali tambah sisa kayak gini ya. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya. Nah, untuk kali ini kalau tadi tuh dibagi x min 6 atau sebutlah x min b atau x plus b lah. Nah, sekarang kita akan bagi dengan ax min b ya. X min b itu berarti bentuknya seperti ini misalkan. Ini ada polinom derajat 4, 4x pangkat 4 min 3x pangkat 3 plus 6x kuadrat plus 13x min 15 dibagi dengan 4x min 5. Dibagi dengan 4x min 5. Nah, ini adalah bentuk dari tadi ini. Bentuk dari ax min b ya. Boleh juga ax plus b. Ini tidak harus min, boleh plus ya. Oke, pakai cara Horner seperti biasa kayak tadi, kita ambil koefisien masing-masing. Ada 4, ada 13, ada 6, 13 juga min 15. Nah, yang di sininya 5/4 sama kayak tadi ya, bentuknya seperti ini. Berarti kalau misalkan ada ax min b ya, berarti nanti ininya berarti k-nya itu ya, k-nya itu sama dengan ya b per a gitu ya. Kalau ada ax plus b gitu, nah nanti k-nya itu, k-nya sama dengan ya min b per a. Karena ini bentuknya seperti ini nih ya, seperti ini ya, berarti k-nya adalah ini 5/4. Oke, kita langsung saja ke prosesnya. Berarti 4, kita dapat 5 dikurangi min 8. Di proses ini saya tidak harus menjelaskan lagi ya. Oke, gini, kalau tadi tuh pangkat 3 ya derajatnya, yang contoh awal tuh derajat 3. Kalau sekarang ini derajatnya 4, pangkat 4. Nah, berarti hasilnya karena dibagi sama ini 4x min 5 ya, berarti di sini tinggal 3 ya. Derajatnya berkurang 1, tinggal 3. Berarti ini hasilnya sama dengan 4x pangkat 3 min 8x kuadrat min 4x plus 8.
dengan sisa 5. Nah, tapi untuk bentuk yang seperti ini nih teman-teman ya, 5/4, hasil dari sini tuh jangan diambil bulat-bulat 4x pangkat 3 min 8x, jangan ada seperti ini, karena kita bagi lagi dengan 4. Kita bagi dengan 4, hasilnya adalah x pangkat 3 min 2x kuadrat min x plus 2. Nah, sisanya hasil baginya itu yang ini teman-teman ya, hasil baginya. Jadi dilihat dari ini saja, dilihat dari ini 4, ini 4, maka tidak mungkin hasilnya juga sini masih 4, karena 4 bagi 4 masih 1 ya. Ini semuanya gitu ya. Hasilnya akan selalu dibagi dengan apa, A nya ini. Tapi kalau dengan cara seperti ini, tapi kalau dengan cara biasa ya, cara pembagian langsung itu ya nggak harus dibagi dengan 4, karena akan langsung mendapatkan hasil seperti ini. Oke, kita lanjutkan lagi teman-teman. Sekarang pembagian dengan bentuk kuadrat. Nah, kalau pembagian dengan bentuk kuadrat kayak gimana? Ini pada polinom berderajat 3, jika pembaginya berderajat 2 untuk kuadrat, maka sisa pembagiannya berderajat 1. Pasti sisa pembaginya tinggal derajat 1 aja, derajat 1 maksudnya pangkat 1, maka sisanya akan seperti ini. Sisanya hanya akan bentuk AX plus B, ini sisanya seperti ini ya, akan bentuk AX plus B. Contoh misalkan tentukan sisa bagi suku banyak 3x pangkat 3 plus 7x min 7x kuadrat min 11x plus 4 dibagi dengan x kuadrat min x. Nah, sisanya pasti akan berderajat 1 ya teman-teman ya. Untuk soal seperti ini ya, kalau pengen gampang sih langsung dengan cara dibagi langsung ya, tapi kalau dengan cara begini juga nggak apa-apa. Kita pakai cara Horner lagi. Bukan cara Horner ya, bukan cara Horner. Kita baginya begini. Yang pertama adalah kita faktorkan dulu. Kita faktorkan dulu yang ini x kuadrat min x min. Kita faktorkan, lalu kita dapat x plus 1 x min 2. Nah, hasil dari x plus 1 x min 2 ini kita dapat nilai x sama dengan 1 nih, dan x sama dengan 2. Nah, ini lalu kita masukkan angka 1 ini teman-teman nih, kita mendapat nilai x1, kita mendapatkan nilai x2. Angka-angka ini kita masukkan ke sini nih, ke ini nih teman-teman ya. Ini kenapa tidak ada prosesnya di sini, karena kan ini dibuat karena ruang apa namanya ya, slide ini terlalu kecil, jadi kalau dimasukkan kayak langsung kayak gitu, ini nanti ini jadi nggak cukup untuk sampai jawaban akhir gitu ya. Jadi saya langsungkan saja P min 1 sama dengan 5. Maksudnya adalah masukkan angka min 1 ini ke sini nih. Jadi nantinya ada 3 kali min 1 pangkat 3 min 7 kali min 1 pangkat 2 ini min misalkan 11 kali min 1 dan seterusnya ya. Sama untuk yang P2 juga sama, jadi masukkan ini ke polinomial yang pertama ini nih, ke sini nih ya. Untuk min 1 dapatnya 5, untuk 22 dapatnya negatif 22. Nah, maka hasilnya kita akan dapetin seperti ini ya. Nah, ketika P min 1 ini, maka hasil ini yang 5 ini bisa dikatakan sisa teman-teman ya, dan hasil ini juga bisa dikatakan sisa. Maka karena ini adalah sisa yang seperti rumus yang awal, ini adalah sisa, maka kita gunakan lagi rumus yang ini nih. Sisa adalah AX plus B. Maaf, kita masukin 5 sama dengan min A plus B. Kenapa min A? Karena kita masukin angka min 1 ini ya teman-teman ya. X nya diganti dengan min 1. Jadi di sini X nya diganti dengan min 1, berarti 5 itu sama dengan ini, min 1A plus B sama dengan ya 5 ini gitu ya, kayak gitu lah.
Sekarang kita ganti X-nya dengan angka 2, berarti kan 2A plus B sama dengan min 22. Nah kayak gini ya, karena kita akan mencari sisa bagi ya. Oke, kita eliminasi. Hasilnya adalah 27 ya, 5 min 22 27 min A min 2A min 3A. Hasilnya sama dengan A nya kita dapat min 9 dan B nya kita dapat min 4. Ini tinggal masukin aja ya, substitusi nilai min 9, B nya dapat. Jadi sisa pembagiannya adalah, nah balik lagi ke sini, sisanya itu adalah rumus ini. Rumus ini kan ada AX plus B nih. Nah setelah dapat nilai, saya hapus dulu ini. Kita hanya mencari nilai A dan nilai B. Fokusnya adalah kita mencari nilai A dan nilai B. Setelah kita dapat nilai A dan nilai B, maka balikin lagi. Sisa itu sama dengan kayak gini. AX plus B sama dengan kita dapat min 9X per min 4. Nah ini adalah sisanya teman-teman ya. Oke. Jadi di sisa dari pembagian 3X pangkat 3, nah, ini 3X pangkat 3 min 7X kuadrat min 11X plus 4 dibagi dengan X pangkat 2 min X min 2, itu sisa pembagiannya adalah min 9X min 4. Caranya seperti ini teman-teman ya. Jangan lupa faktorkan dulu ini, lalu masukin hasil pemfaktorannya ke sini untuk mendapatkan nilai sisanya, lalu masukkan juga nilai X min 1 dan X2 nya ke sini untuk mendapatkan bentuk ininya min A plus B, 2 tambah B nya, lalu eliminasi, kita cari nilai A dan nilai B, kita dapat nilai A min 9, B nya min 4. Sisa pembagiannya sama dengan min 9X min 4. Atau dengan cara pembagian langsung juga bisa. Cara pembagian langsung mungkin teman-teman ya, seperti ini, seperti biasa. Pembagian langsung kayak gini ya. 3X pangkat 3 dibagi X kuadrat ya, kita dapat 3X kali X kuadrat, 3X pangkat 3, 3X kali min X min 3X kuadrat, 3X kali min 2 min 6X. Kita kurangi, hasilnya min 7X kuadrat min 3X kuadrat, dapatnya min 4X kuadrat, min 5X dikurangi, dapat min 5X, 4 nya turunin ya. Min 4X kuadrat dibagi X kuadrat, dapatnya min 4, min 4 kali lagi ke sini, dapatnya min 4X kuadrat plus 4X plus 8. Nah kita kurangi lagi, dapatnya min 9X min 4. Nah kalau yang ini lebih gampang teman-teman ya, mas. Sebenarnya kalau ini lebih enak karena langsung dapat hasil bagian sama dengan 3X min 4, sisa baginya langsung dapat ini, sisa baginya sama dengan min 9X min 4. Oke, lebih gampang dengan ini sebenarnya daripada cara yang tadi. Kita lanjut lagi ke contoh berikutnya. Misalkan ada contoh soal yang berkaitan dengan teorema sisa. Cukup banyak 2X pangkat 3 min 5X kuadrat plus AX plus B dibagi oleh X pangkat 2 min 3X plus 2. Bersisa 3X min 1. Nilai A plus B adalah, soal kayak gini, ini adalah soal UN tahun berapa ya? Saya lupa. Jawab yang pertama, kita faktorkan dulu yang ini X kuadrat min 3X plus 2. Kita dapat nilai X nya sama dengan 1 dan X nya sama dengan 2. Setelah difaktorkan, kita substitusikan yang ini X1, X2 ini ke ini 3X min 1 ke sisanya ini ya. Maka hasilnya sama dengan ketika dimasukin 1 dapatnya kita 2, ketika dimasukin 2 kita dapatnya 5. Nah ini adalah sisa. Setelah itu kita masukkan lagi yang kita dapat nilai X1 X2 ini ke persamaan yang ini, polinomialnya ya, ke 2X pangkat dan seterusnya.
ketika dimasukin X sama dengan 1, hasilnya sama dengan A plus B sama dengan 5. Nah, kenapa 5? Nah, ini dapat ya. 2 diambil 5 min 3 min 3. Nah, ini harus sama dengan 2. Kenapa sama dengan 2? Karena tadi ini sisanya 2 ya. Ketika dimasukin 1, sisanya 2, maka 2 ini harus ini nih. Jadi 2 ini dari mana? 2 ini dari sini nih. 2 ini dari sini. Yo, dari sini ke sini lah. Gitu ya. Nah, terus selanjutnya ya 5 juga pasti. Ketika dimasukin X sama dengan 2, maka hasilnya harus sama dengan 5. Maka nilainya 2A tambah B sama dengan 9. Nah, ini kita jadikan persamaan satu, yang kita jadikan persamaan yang kedua. Lalu selanjutnya adalah selanjutnya kita eliminasi persamaan 1 dan 2. AB plus 5, A tambah B sama dengan 5 dan 2A tambah B sama dengan 9. Hasilnya adalah min A sama dengan min 4, berarti A sama dengan 4. Lalu B nya berapa? B sama dengan 1, kan di sini ya. 4 tambah 1 sama dengan 5. Maka nilai A tambah B, berarti kita dapat nilai A nya 4, nilai B nya 1, maka nilai A tambah B ya, A tambah B sama dengan 5, karena 4 tambah 1 sama dengan 5. Oke ya. Sampai di sini dulu teman-teman materi kita hari ini, yaitu tentang teorema sisa. Mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dimengerti. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa untuk di like, share, subscribe, dan komen kalau bisa ya. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya, yaitu video berikutnya tentang apa ya? Video berikutnya itu tentang apa sih? Teorema faktor. Kita masih ada dua lagi, itu teorema faktor dan persamaan polinomial. Oke, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.